Apa kabar Ibu Ida dan Ibu Triani? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Ibu Kusriani hari ini yang akan menjadi observer dalam tindakan coaching kali ini. Adapun penilaian coaching hari ini adalah untuk berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga saya ingin melihat yaitu adanya alur cerita, adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Triani dan coachee adalah Ibu Saida. Nah, Ibu Triani sebagai coach, apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Dalam kompetensi pengembangan coaching ini, saya sebagai coach, satu, kehadiran penuh, yang kemudian kedua, pendengar yang baik dan aktif, dan ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya. Itu adalah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi, apa Bu indikasinya atau indikatornya ketercapaian dari tiap kompetensi tersebut? Ya. Untuk kehadiran penuh di sini, coachee harus fokus dan dapat menghasilkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian artinya harus hadir sepenuhnya. Kemudian untuk pendengar aktif atau pendengar yang baik, itu indikatornya mendengarkan permasalahan yang dihadapi coachee, sehingga coachee bisa mengungkapkan segala sesuatunya, kita bisa berempati. Oke, itu. Kemudian pertanyaan yang berbobot, ya, indikatornya melalui pertanyaan yang diberikan coach dapat mengarahkan atau coachee untuk mendapatkan ide atau solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Itu adalah indikator-indikator dari kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, baik. Saya sudah catat. Berarti sekarang Ibu Triani dan Ibu Saidah bisa mulai coaching. Oke, siap? Oke, terima kasih Bu Kus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bu Saidah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita, rencana yang sudah sebelumnya 2 hari yang lalu Bu Saidah sudah sempat menghubungi saya gitu ya. Kita atur waktunya, hari ini kita baru bisa dipertemukan. Mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang solusinya itu bisa dari Bu Saidah sendiri gitu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tujuannya apa ya Bu Saidah pertemuan kita hari ini? Iya, saya tuh ingin semacam cerita kepada Bu Triani mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah, berkaitan dengan guru saya atau guru teman sejawat saya di sekolah yang tidak ingin mengikuti kegiatan sekolah secara aktif. Nantinya inginnya di posisi nyaman saja, setiap diberikan tanggung jawab, misalkan menjadi koordinator di bagian perpustakaan atau di bagian ekstrakurikuler, dia tidak mau dan selalu menolak. Jadi hanya ingin di kantor saja dengan posisi yang nyaman seperti itu. Terus dikasih tanggung jawab misalkan menjadi MC seperti itu juga dia tidak mau ya. Posisinya inginnya yang nyaman aja di sekolah. Jadi dia hanya ingin datang ke sekolah lalu bekerja, mengajar, terus duduk setelah selesai mengajar langsung duduk di kantor, mungkin dia melakukan kegiatan untuk diri dia sendiri, sudah habis itu pulang seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, rasa kolaborasinya itu kurang gitu. Jadi ya itu menjadi sebuah permasalahan buat saya, bagaimana supaya guru tersebut bisa berubah seperti itu, bahwa kita kan di sekolah itu sebenarnya ada tim atau ada kolaborasi gitu. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk semacam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kan kita punya tim, kita harus berkolaborasi, kita harus bersama. Nah, dia sendiri pun kalau sudah diajak kerjasama susah seperti itu. Saya alasannya saya sudah tua seperti itu, saya sudah mau pensiun gitu. Padahal dia masih sehat, guru tersebut itu masih sehat, masih bisa diajak kerjasama seperti itu. Itu sih
Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk agar guru itu bisa mau berkolaborasi dengan baik? Nah, sebelum Ibu menceritakan bagaimana guru itu bisa berkolaborasi yang baik, kira-kira patutnya atau layaknya guru tersebut diberi nilai berapa dalam kompetensi yang menjadi permasalahan ini? Kalau diberi nilai sih mungkin masih tergolong nilai 5 lah ya, 5 Lima. atau 6 seperti itu. Karena ya dengan alasan tadi saya sakit seperti itu, saya sudah tua seperti itu. Memang sih pada dasarnya dia tinggal 4 tahun lagi mau pensiun, tapi kan kondisinya masih bisa mengajar dengan sehat gitu. Tapi ketika kita ada kegiatan di sekolah, dia selalu menolak seperti itu, selalu menolak dengan alasan saya sakit, terus apa saya sudah tua seperti itu, saya sudah mau pensiun seperti itu. Seharusnya kan tidak perlu seperti itu. Dengan dia melakukan hal-hal yang sederhana pun itu sudah membantu kami dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sudah berapa lama sebenarnya Bu sebelum saat ini, artinya dilihat dari waktu ke belakang? Ya sudah cukup lama ya, kurang lebih ya selama beliau masuk ke Cempaka Baru 05 sekolahan saya, karena kan kebetulan beliau juga mutasi, jadi ya selama itulah ketika diajakin kerjasama ya seperti itu. Berarti dari awal ya, dari awal bergabung iya, ya. mungkin karena sudah dulu, maksudnya yang sudah senior gitu ya, jadi ya seperti itu sih, jadi cukup lama. Kemudian hambatan apa yang Ibu temui ketika menghadapi guru tersebut dari upaya 1, upaya 2, dan ada beberapa hambatan yang menjadi memang tidak bisa guru ini kita ajak untuk berkolaborasi? Ya tadi hambatannya karena mungkin merasa tadi saya sudah mulai pensiun ya, terus saya sudah tua, terus saya suka sakit, jadi akhirnya itu menjadi sebuah alasan yang sebenarnya tidak masuk akal gitu. Strategi permasalahan yang Bu Ida hadapi, apa yang sudah Bu Ida lakukan untuk membuat rekan kerja Bu Ida ini bisa berkolaborasi? Kalau strateginya sih ya salah satunya pendekatan individu sudah saya lakukan, sudah saya ajak komunikasi, ya jawabannya tetap sama. Lalu secara formal, artinya kita komunikasi melalui teman-teman guru, tempat-tempat sejauh membahas masalah ini. Lalu sempat saya sampaikan juga ke kepala sekolah seperti itu, mengenai kinerja guru tersebut, bagaimana Pak, seperti itu ya. Itu sih sebenarnya strategi yang sudah dilakukan, tetapi ya kembali lagi dengan alasan yang sama. Gitu. Kemudian bisa kira-kira diberikan penjelasan sama Bu Ida kira-kira preferensi keberhasilan dari strategi yang Bu Ida lakukan itu seberapa besar? Ketika saya coba komunikasi sama kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah memanggil guru tersebut secara individual dan menyampaikanlah semua istilah keluh kesah kami gitu ya, sebagai teman sejawat di sekolah. Ada sih tingkat keberhasilannya walaupun tidak signifikan, tapi ada kemajuan. Jadi kalau misalkan Bu, kita ajak dampingin petugas UKS, misalkan waktu itu kan ada petugas, maksudnya gini, ketika ada puskesmas datang ke sekolah mengenai screening, akhirnya saya coba sampaikan ke ibu tersebut karena beliau ngajarnya kelas 1 dan pulangnya lebih cepat. Saya coba komunikasi, Bu, mau tidak bantu untuk mendampingi dokter melakukan screening. Karena mungkin sebelumnya sudah ditegur lah ya, sudah ada pendekatan individu dari kepala sekolah kepada guru tersebut, akhirnya beliau sih mau untuk saat ini seperti itu. Tapi selanjutnya sih ya hanya sebatas itu saja. Jadi ada momen-momen tertentu yang akhirnya dia memilih, oh saya maunya yang mudah-mudah saja seperti itu, meskipun tidak sepenuhnya, tapi ya setidaknya adalah kemajuan sedikit gitu. Ada nggak Ibu kira-kira memberikan peluang atau pengamatan kira-kira rekan Ibu ini bisa diajak kerjasama dalam hal apa? Apakah dalam bidang akademik atau dalam bidang ekstrakurikuler atau
di luar itu layanan kepada masyarakat mana yang lebih optimal. Nah itu kan bisa dijadikan suatu alternatif. Ya, mungkin lebih ke layanan masyarakat ya. Dia senang untuk berkolaborasi kepada ini ya orang tua murid. Mungkin bisa sih seperti itu. Nah, berarti bisa dioptimalkan untuk layanan masyarakatnya sesuai dengan kompetensinya begitu kali ya Bu Ida. Apa namanya, Bu Ida sudah menemukan solusinya seperti itu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu pikirkan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi dengan Ya, kebijakan tersebut? komitmennya ya mungkin kita coba ajak terus untuk melakukan kolaborasi ya, meskipun pasti dia memilih dengan posisi yang menurut kemampuan dia seperti itu, tapi kita akan terus mengajak beliau untuk ikut andil dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu sih, mungkin itu aja kali apa yang mengenai apa ya komitmen yang akan saya laksanakan gitu. Jadi misalkan ada kegiatan yang lain, ayo kita ajak, kita ikut bareng gitu. Meskipun nanti tugasnya pun juga sederhana, tapi tetap kita akan terus ajak beliau untuk melakukan kegiatan dari sekolah. Ya, kira-kira komitmen itu terprogram nggak? Apakah per triwulan atau per semester atau per tahun? Ya mungkin per semester kan dulu kali ya, karena kan setiap apa namanya masuk ajaran baru otomatis kan kita sudah melakukan rapat guru, kegiatan atau program apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, mungkin selama 1 semester itu dulu ya kali kita coba untuk ini kan. Iya. Kira-kira adakah rekan-rekan kerja atau sejawat yang lain yang dilibatkan dalam mewujudkan komitmen itu? Rekan-rekan pasti ada. Pertama ya kepala sekolah dulu ya, sebagai kepala untuk melihat dan memantau perkembangan dari guru tersebut. Lalu yang kedua mungkin bendahara sekolah, mungkin yang seusianya kepada beliau gitu ya, tapi memang mau diajak kerjasama ya, nanti bisa saling sharing gitu. Saya yang jelas teman-teman sejawatnya yang jelas untuk bisa membantu beliau supaya beliau bisa diajak kerjasama. Berarti terprogram ya Bu ya. Kemudian ya kapan kira-kira rencana Bu Ida akan melanjutkan atau program ini dengan baik, dan kalau misalkan program ini dirasa kurang maksimal gitu, apakah Bu Ida bersedia untuk kita sama-sama coaching kembali? Kita mulai dari sekarang saja. Kita mulai dari sekarang, pada dasarnya kemarin sudah, cuman kita mulai coba lagi dari sekarang nanti sampai selesai ajaran baru. Kalau memang tidak ada perubahan ya pastinya saya komunikasi sama Bu Triani untuk kita coba coaching bersama. Jangan bosan ya Bu Ida. Amin. Ya, oke. Terima kasih Bu Ida, kita sudah mulai sharing ya Bu Ida dengan permasalahannya. Mudah-mudahan dari sharing tadi bisa memberi penguatan kepada Bu Ida khususnya untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Baik Bu Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Ida dan Ibu Triani yang telah melaksanakan coaching hari ini. Tadi pada saat coaching saya sudah melihat bahwa potensi coaching yang ingin disampaikan oleh Bu Triani sudah tercapai ya, sudah ada kehadiran penuh, ada pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu Triani, selama coaching ini gimana perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah bisa memberikan apa namanya ya, memancing dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida, sehingga Bu Ida mengungkapkan secara baik, secara sistematik permasalahan itu, secara tidak langsung memberikan ketenangan tersendiri khususnya buat Bu Ida, dan saya sendiri apa namanya, muncul sifat keponya gitu kan, artinya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Oke, baik sekali Ibu Syaida dan Ibu Triani ya, penilaian dari hari ini ya, bahwa dari alur ceritanya sudah ada tujuan yang disampaikan, ada identifikasinya, ada rencana tindakan aksinya, dan juga ada tanggung jawab yang ingin dilakukan. Oke, terima kasih.
ke atas hari ini, mudah-mudahan bisa melakukan coaching di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaida Wahyu. Saya sebagai observer. Lalu saya melakukan tindakan coach ini Bu Kusriani dan coachi Bu Triani. Pada hari ini kita akan melakukan penilaian pengamatan berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi menggunakan alur tirta, diantaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bu Kusriani, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan melalui coaching pada hari ini? Oh baik Bu Saida, bahwa dalam coaching ini insya Allah saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, dan pendengar aktif, dan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga yang ingin di coaching, kompetensi apa, indikator apa yang akan dikembangkan sesuai dengan coaching pada hari ini? Pada kehadiran penuh, saya ingin melihat fokus atau kehadiran penuh ya, dengan bisa menghasilkan ide-ide yang berbobot dari yang saya coaching, isi coaching ini. Lalu pada pendengar aktif ya, itu saya ingin bisa mendengarkan kalau kesah dari coach saya dengan penuh dengan empati. Dan lanjut pada pertanyaan berbobot, saya ingin menghasilkan pertanyaan-pertanyaan saya ini menggali ide-ide dan potensi dari coach saya ini. Bagus sekali ya, terima kasih. Silakan untuk Bu Kusriani dan Bu Triani melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Saida. Ibu Saida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Triani. Waalaikumsalam Bu Kusriani. Senang bertemu lagi di kesempatan ini. Oh iya Bu Triani, tadi ngomong dengan saya mau ketemu, mau bahas apa ini kita? Iya Bu, sebenarnya saya udah lama ingin bicara dengan Ibu. Tapi karena mungkin kesibukan Ibu dengan kegiatan yang padat, jadi ya baru hari ini kita Alhamdulillah ya ada waktu. Seperti itu. Dan permasalahannya dengan teman sejawat yang berkaitan dengan kegiatan dan rasa untuk pengembangan diri. Maksudnya Bu Triani ingin mengembangkan kompetensi dari rekan sejawatnya. Seperti itu. Apakah ada timbal balik dari rekan sejawat yang Ibu ajak ini? Nah, ini permasalahannya. Dalam melakukan pengembangan diri khususnya, kita juga tidak hanya mengembangkan diri kita sendiri. Iya, Maksudnya, betul. maksud saya berusaha untuk mengajak teman sejawat untuk mengembangkan dirinya juga gitu. Jadi kita sama-sama maju bersama, kita sama-sama mengembangkan SDM sekolah kita gitu. Tapi ternyata dalam proses perjalanannya tidak semudah itu gitu. Nah, di sini saya mungkin perlu bantuan Ibu gitu. Saya perlu untuk mengungkapkan permasalahan ini agar apa yang menjadi unek-unek saya bisa untuk terurai gitu. Oh, jadi maksud Bu Triani adalah ingin membicarakan tentang mengajak rekan sejawatnya maju bersama. Iya. Oke, Bu Triani, bagus sekali ya. Itu Iya. tujuan yang sangat mulia gitu. Dengan maju bersama, nggak mau maju sendiri Iya. gitu. Nah, dalam mengajak ini kan Ibu udah melakukan sesuatu nih. Emang Ibu sudah melakukan hambatan apa yang Ibu temukan? Nah, hambatan yang saya temukan ketika saya mengajak rekan sejawat mungkin karena merasa memiliki pengetahuan yang lebih. Oh, Gitu. Artinya rekan yang saya ajak ini merasa bisa menggampangkan segala sesuatu kegiatan karena merasa dirinya lebih bisa. Nah, itu. Saya sudah coba berkomunikasi, mengajak, tapi tetap akunya itu menurut kacamata saya terlalu tinggi gitu. Sehingga bagi saya sulit untuk mengajak. Padahal ini adalah saya melihat dia memiliki kompetensi itu untuk seperti kegiatan yang akan kita lakukan atau mengikuti kegiatan event yang sifatnya mengembangkan diri, dia memiliki kompetensi itu. Tapi tidak terbangun gitu kan, sayang. Padahal kita itu adalah sumber daya manusia yang atau SDM yang ada di sekolah. Oke, betul. Jadi Bu Triani ini hambatannya mereka udah diajak nih ya, udah dikasih tahu ada
bahwa ada event ini, tapi teman Ibu Triani atau rekan Ibu Triani yang Ibu ajak ini merasa sudah punya kemampuan, Iya, dia tidak mau betul. ikut gitu. Oke, itu permasalahannya kita akan coba uraikan. Oke, setelah Ibu tahu kondisi rekan Ibu itu, kalau Ibu skalakan nih sebenarnya ketidakmauan itu atau gimana ya, penolakan itu tuh Ibu kalau misalnya 1 sampai dengan 10 itu menolak banget gitu kan, 1 ikut banget, itu Ibu menskalakan berapa? Saya sekarang 3 3. Oh berarti banget. banget. Sekarang kan 3 berarti Iya. banget. Dalam proses ini ya, dalam proses apa namanya, untuk mengajar gitu ya, artinya karena memang sulit, ini menjadi permasalahan saya Iya. gitu. Ini tantangan, bisa nggak sampai nanti skalanya bisa sampai 6 atau 7, itu udah luar biasa. Nggak memikirkan saya nanti 10 gitu, tapi 6 sampai 7 ada peningkatan. Indikasinya adalah 7 aja udah bagus gitu. Lalu apa sih yang pernah Ibu lakukan untuk mempush rekan Ibu ini agar mau tertarik dengan event-event atau kegiatan pengembangan diri yang pernah Ibu ajak? Ya, saya pernah berempati ketika dia bercerita, bersikap, artinya mengikuti alurnya, tapi tetap ketika ada suatu ajakan yang sifatnya merasa itu gampang, enggak gitu, jadi sulit itu untuk membangun seperti itu, padahal kita melihat potensi dia ada. Nah, itu yang bikin gergetan. Nah, tantangan saya itu kadang ketika diajak emosinya lebih tinggi gitu, jadi justru malah mengecilkan kita yang mengajar gitu. Kita salah ngomong nanti ada emosi seperti itu. Oke, itu udah pernah dilakukan. Tapi kalau Ibu diberikan peluang untuk mengajak Ibu lagi ini mengikuti pengembangan diri, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, akan saya coba kembali mengajak untuk ikut dalam program pengembangan diri supaya SDM di sekolah kita bisa lebih baik lagi, seperti itu. Bagaimana caranya yang akan Ibu lakukan? Ya, saya coba untuk berempati kepadanya. Saya coba lebih mengamati secara individunya, persuasif ya, artinya pendekatan yang kira-kira memang dia itu perlu teman untuk bicara juga. Jadi prosesnya itu timbal balik. Kalau misalkan dia punya masalah, kemudian kita mendengarkan, kemudian dia bisa cerita, nah di situ baru masuk, baru itu peluangnya. peluangnya. Oke, berarti Ibu bisa masuk peluang di sini Ya, untuk cuma bisa ya saya mengajar. juga minta tolong kepada ibu untuk memberi masukan yang terbaik. Oke, kita lihat dulu dari Ibu ini bisa, Oke. kita akan lihat lagi Siap. langkah selanjutnya. Iya. Oke, berarti itu sudah menjadi rencana aksi Ibu ya, Iya. masuk melalui empati. Empati. Wah bagus sekali, berarti KSE-nya udah masuk nih. Nah, kalau di rencana Ibu nih, kira-kira Ibu mau plan kapan melaksanakannya? Saya rencanakan setelah kegiatan bulan Syawal ini, ya, artinya kebetulan saya pas di kelas 6 situ juga kan ada program-program webinar, kemudian seminar. Nah, ketika ada informasi itu, saya akan coba rangkul untuk mengajaknya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa. Nah, kalau Ibu udah bisa, ini kira komitmen Ibu untuk mengajak dia terus gimana nih? Ya, saya akan coba buat planning, karena saya punya target, misalkan dari teman saya, misalkan ada 10 orang yang potensi, Iya. minimal separuh dari teman saya itu bisa maju berkembang. Oh, oke. Jalan Jadi- bersama. Jadi tidak hanya 1 atau 2, tapi kira-kira mana nih si A potensinya di mana ketika ada kegiatan itu kita sampaikan. Sehingga terjadi pemerataan ya, Ya. pemerataan kompetensi di sekolahan. Wah Ya. betul. Saya berharap nih sekolahnya jadi maju karena adanya pemerataan kompetensi di PTK-nya, Ya. pendidikan tenaga pendidikan. Oke. Kalau jadi selama coaching kita ini udah terjawab belum Bu Triani? Saya sudah mengungkapkan unek-unek. Dengan saya mengungkapkan unek-unek, saya sudah merasa saya menemukan jawaban sendiri gitu. Kenapa nggak itu yang saya lakukan? Tapi memang saya berarti perlu teman untuk bicara. Alhamdulillah. Oke, berarti Bu Triani sudah menemukan jalannya. Tapi kira-kira Bu Triani bisa nggak melibatkan orang lain nih untuk melaksanakan aksinya, untuk membangkitkan lagi semangat dari rekan sejawatnya untuk melakukan pengembangan diri? Ya,
Saya harus melibatkan orang lain, saya tidak bisa sendiri. Kira-kira siapa yang ingin diajak? Saya ingin melibatkan salah satunya wakil kepala sekolah. Itu yang utama. Ketika nanti wakil kepala sekolah sudah bisa menjembatani, maka teman-teman guru biasanya lebih proaktif. Ketika ada kesulitan di wakil, mungkin saya akan coba ke kepala sekolah. Seperti itu. Dari yang rendah naik dan naiknya paling tertinggi. Oke. Lalu saya itu kan hasil dari Iya. coaching kita. Lalu perasaannya di coaching dengan saya bagaimana Bu Triani? Ada rasa lebih tenang, unek-unek bisa tersampaikan. Oke. Itu udah bisa mencapai rencana aksi ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Oke, kalau nanti saya pengen tahu nih kelanjutan dari coaching kita ini. Saya ingin tahu hasil dari rencana aksi Ibu tuh sampai bagaimana? Kira-kira Bu Triani mau nggak melakukan lagi coaching dengan saya? Kalau belum memenuhi syarat, insya Allah saya bersedia untuk coaching dengan Ibu, dan kita akan selalu berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu Triani atas hasil coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita coachingkan bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Triani, Bu Kusriani karena sudah melaksanakan coaching hari ini, dan alhamdulillah pelaksanaan coaching hari ini ternyata sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah kita diajarkan seperti itu melalui alur Tirta seperti itu, dan kompetensinya semuanya sudah tercapai. Amin. Saya mau bertanya nih sama Bu Kus nih, Iya. gimana perasaannya hari ini saat mengcoaching Bu Triani? Ya, saya senang sekali bisa membantu Ibu Triani untuk memecahkan masalahnya. Dan saya tadi udah berusaha menghadirkan kehadiran penuh dengan mendengarkan cerita dari Ibu Triani, mendengarkan secara aktif untuk menghasilkan ide-ide dan juga menghasilkan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah ada rencana aksi dan rencana kita janjian lagi ya mau coaching gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dari penilaian yang sudah saya lakukan, saya sebagai observer itu ternyata sudah memenuhi alur Tirta, yaitu ada tujuan yang sudah dicapai, identifikasi masalahnya sudah terlihat, lalu rencana aksinya sudah ada, dan tanggung jawabnya pun sudah ada. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegar ya, baik Bu Triani yang memiliki permasalahan, lalu bisa saling sharing ya antara Bu Triani dan Bu Kusriani. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Syaida, Bu Kusriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Triani. Perkenalkan, nama saya Triani. Hari ini kita akan praktek coaching, di mana pada praktek ini coachnya adalah Bu Syaida dan coachingnya adalah Bu Kusriani. Nah, sebelum saya melanjutkan praktek coaching ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Bu Syaida sebagai coach ya. Mohon maaf nih Bu Syaida, di awal sudah pertanyaan. Ya, gini ya Bu Syaida, dalam praktek coaching ini kita harus tahu kompetensi apa yang harus kita kuasai khususnya sebagai coach. Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya ketahui yaitu pertama kehadiran penuh, pendengar aktif melalui coaching, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, mengikuti alur Tirta ya. Ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan rencana aksi tanggung jawab. Ya. Kemudian apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dari segi kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau untuk kehadiran penuh yaitu menghasilkan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi indikatornya itu sepenuhnya tercapai, terungkap seperti itu. Lalu pendengar aktif mendengarkan permasalahan yang dihadapi coach dengan rasa empati. Selanjutnya pertanyaan yang berbobot yaitu melalui pertanyaan yang diberikan coach dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan ide atau solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Wah, keren, Ibu sudah memahami ya. Iya. Kompetensi coach itu kompetensi coach itu apa, kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga seperti apa, Ibu sudah memahami. Nah,
Untuk itu saya persilakan untuk praktek langsung dengan Bu Kusriani sebagai coaching. Oke. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Tapi masih ada kurang sesuatu yang mau disampaikan. Boleh. Nanti kita sambil sharing ya, Bu Oke. Kusriani. Tadi siang kan memang Bu Kusriani udah WA saya ya, gitu Iya. ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kira-kira nih saya mau tanya, kira-kira permasalahan apa yang selama ini menjadi hambatan Bu Kusriani? Kenapa ingin bertemu kepada saya seperti itu? Ini Bu, ada anak saya yang masih kekurangan atau nilainya itu masih di bawah standar. Mm-mm. Jadi apalagi sekarang udah semester 2, saya ingin anak saya itu naik semua gitu. Tapi satu anak ini saya masih lihat dari nilai hariannya, dari nilai sumatifnya itu masih di bawah yang saya harapkan. Terus saya makanya mau ketemu juga, mau ngobrol nih gitu. Gimana ya dengan anak ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Untuk sejauh ini kira-kira tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Kus? Sejauh ini nih saya nih melihat, pertama kan saya memperhatikan dulu ya tingkah laku, nilai gitu. Mengapa anak ini tidak bisa melebihi dari nilai yang saya harapkan dan nilai ketercapaian. Nah, anak ini tekun, maksudnya mau ngerjain sampai dengan akhir. Tapi ya tadi ada faktor-faktor lain kayaknya ya yang membuat dia itu menjadi lambat gitu, dalam mengerjakan tugas yang saya berikan atau mengerjakan soal-soal yang saya berikan, tes-tes yang saya berikan seperti itu. Oh, jadi artinya ini anak ini memang pada dasarnya tekun, tapi memang ada keterlambatan karena beberapa faktor yang mungkin harus misalnya bisa kita cari tahu seperti apa faktornya. Kira-kira nih hambatan yang terjadi yang pernah mungkin yang terjadi pada anak ini, kenapa sih bisa anak ini terlambat meskipun pada dasarnya dia tekun seperti itu? Kalau secara fisik ini saya lihat dia lengkap, maksudnya tidak seperti yang abilitas ya, lengkap lah tangan kaki dan itu tulisannya juga bisa. Kalau secara mental gitu, dia masih mau nanya, ibu gini gitu kan, nanya tuh berarti anaknya nanti masih mau nanya ya gitu. Tetapi secara psikologis saya belum tahu nih, saya belum tanya ke orang tuanya apa yang menyebabkan ini menjadi lambat. Karena saya perhatikan ini anak tulisnya satu-satu, bukan lagi syllable gitu. Misalnya nulisnya permen gitu kan, dia nulisnya bukan permen gitu kan, PER gitu, permen, PER, tapi P satu, E satu-satu, itu yang membuat dia lambat. Kalau dilihat dari skalanya, kira-kira ini masuk skala berapa, Bu, tentang keterlambatan ini? Kalau skala keterlambatan ya, dalam skala kalau saya bilang proyek itu dia masuk kategori 3 ya, luar biasa ya, berarti PR sekali ya, Betul. Bu. Lalu kira-kira sudah pernah melaksanakan strategi dalam menyelesaikan permasalahan ini belum? Kira-kira apa strategi yang sudah dicapai, yang sudah dilaksanakan oleh Bu Kusriani? Awal itu saya strateginya adalah dengan memajang huruf. Nah, saya pikir anak ini tidak hafal huruf gitu kan. Angka dan angka 1 sama dengan 20. Kalau misalnya bilang 176, 176 kan 176 ya. Kita tidak ingat dengan angka 1, 7 dan 6 gitu. Terus misalnya hurufnya tadi pergi P, itu nggak tahu, masih lihat P yang ini P gitu. Tapi itu masih dalam angka lambat gitu. Berarti secara visual, secara fisik yang saya lakukan masih belum membantu. Karena memang ada psikologis yang harus dilepaskan dari anak ini kayaknya gitu. Saya bermaksud untuk menghubungi orang tuanya, menanyakan dan juga minta bantuan kepada anak ini untuk terus didukung. Itu udah berapa lama, Bu? Anak ini ada hambatan seperti ini? Dari awal, Dari saya awal. semester 2. Iya, dari awal. Kira-kira ada peluang tidak yang bisa dilakukan Peluangnya untuk anak tersebut? Iya, kalau peluang untuk naik kelas itu ada, pasti karena anak ini tekun ya. Tentunya mungkin hanya masalah waktu, karena memang kemampuan anak ini kan tidak berbeda ya kalau saya lihat gitu.
ada yang bisa membaca di kelas 1, ada yang belum bisa membaca di kelas 2 gitu. Saya akan membiarkan itu selama anak ini masih ada kemauan, tapi tetap nanti gitu kalau memang saya naik kelas, saya akan beritahukan kondisi anak ini kepada guru selanjutnya. Oh, oke. Tadi Bukus kan sudah bilang mengenai peluangnya, ceritakan tentang peluang mengenai hambatan anak ini. Kira-kira ada nggak rencana yang nyata, konkret untuk keberhasilan mengenai keterlambatan anak ini gitu, rencana seperti itu? Rencana saya sih anak ini sepertinya tidak bisa klasikal, tapi harus secara khusus atau secara privat untuk diajar bisa melewati kendala ini. Jadi mungkin saya akan minta izin dari orang tuanya untuk privat, ya kan. Ini di luar dari sekolah, bisa dalam pembelajaran yang saya free of charge, tidak mengecek, tapi demi kebaikan anak ini. Seperti itu. Berarti tadi Bu Sriani sampaikan bahwa akan mengajarkan secara individual, privat ya. Iya. Kira-kira apa sih komitmen yang akan dilaksanakan? Komitmennya nih, tadi kan karena saya sudah berencana untuk mengajarkan secara privat, maka komitmen saya adalah mengajarkan anak secara privat dengan tekun dan sungguh-sungguh agar anak ini bisa ya, mengajarkan ketinggalannya. Mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya dan anak tersebut ya bisa mencapai sesuai dengan KKM atau ketuntasan yang sudah ada di itu ya, yang sudah disepakati oleh guru kelas 1 ya. Ada nggak sih yang bisa diajak kolaborasi mengenai permasalahan ini yang ada di sekolah gitu? Siapa saja kira-kira bisa membantu permasalahan Buku Sriani? Saya bisa melihat kalau saya bisa ngajak kerjasama itu sama guru yang satu level ya, kelas 1. Kebetulan di kelas di sekolah saya kelas 1 itu ada 3, 1A, kemudian 1C. Mungkin saya bisa secara bergantian untuk tetap kontinuitas gitu kan. Apabila kemungkinan saya satu hari tidak bisa mengajar anak secara privat, saya bisa didelegasikan kepada rekan saya, guru kelas A1, B-nya dan 1C-nya. Dan juga saya harus berkoordinasi dengan orang tuanya, karena ini dilakukan di luar mata pelajaran, di luar jam pembelajaran. Karena takutnya anak ibunya ini menyangka saya melakukan kegiatan yang tidak. Dan juga saya koordinasi dengan kepala sekolah. Kenapa saya melakukan ini? Karena anak ini membutuhkan perlakuan khusus. Ya, tadi Buku sudah bercerita tentang yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang terutama kan dari minta bantuan dari rekan sejawat ya, sesuai dengan jenjang kelasnya. Saya ingin bertanya, kira-kira kapan tindakan ini akan dilaksanakan, seperti itu, mulai kapan? Ya, karena kan ini awal Ramadan, berarti saya melakukannya nanti masuk Ramadan pertama kali. Saya sudah harus bisa melaksanakan karena detik-detik naik kelas. Terima kasih. Lalu tindak lanjut apa yang akan Buku Sriani lakukan mengenai coaching ini? Iya, karena tadi saya sudah mendapatkan rencana aksi untuk permasalahan saya. Yang pertama saya akan mencoba melaksanakan rencana aksi saya itu, kemudian saya mendokumentasikannya, lalu nanti apapun hasilnya saya akan coba konsultasi atau coaching lagi dengan Ibu Ida melakukan aksi yang sudah terjadi. Oke, baik, terima kasih. Artinya kan Buku Sriani sudah membuat rencana aksi, sudah mengidentifikasi masalah, sudah membuat rencana aksi juga yang bisa dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan yang Buku Sriani rasakan. Oke, terima kasih Bukus. Next kedepannya nanti kita sharing lagi ya Bukus ya mengenai permasalahan ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa membagi apa yang sudah saya rasakan dan mendapatkan ternyata bisa dilakukan hal seperti ini gitu kan, karena bukan dari coaching Ibu Ida. Terima kasih. Terima kasih Bukus. Keren ya, praktek coaching dari Buku Sriani dengan Bu Ida, luar biasa. Mudah-mudahan saling berbagi informasinya bisa memberikan penguatan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang Buku Sriani hadapi gitu. Sebenarnya jawabannya sudah di Buku Sriani sendiri. Oke, saya mengamati dari hasil praktek coaching tadi bahwa pada saat coaching ternyata memang kompetensi coach sudah tercapai, diantaranya yaitu kehadiran penuh. Bu Ida sudah bisa menghadirkan penuh terhadap
permasalahan yang dihadapi oleh Bu Kusriani gitu, berempati, kemudian bisa mendengarkan aktif, mendengarkan cerita dengan baik dari Bu Kusriani dan mengajukan pertanyaan yang romantis atau berbobot. Nah, luar biasa, Bu Ida sudah melakukan peran sebagai coach yang hebat dan Bu Kusriani sebagai coach yang luar biasa dengan permasalahan yang ada. Nah, kalau boleh tahu Bu Ida, mau tanya bagaimana perasaan Bu Ida setelah menjadi coach? Iya, perasaan saya ya mungkin apa ya, senang kali ya, karena saya sendiri pun bisa saling membantu gitu ya, saling membantu kepada teman yang mungkin ada yang mengalami sedikit kendala permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolahnya, terutama fokusnya kepada anak-anak seperti itu. Lalu artinya saya sudah belajar untuk menjadi melakukan kehadiran yang seutuhnya kepada Bu Kusriani dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Lalu saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dari permasalahan yang sudah disampaikan, dan saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Kus untuk menggali dan menemukan solusi yang pada dasarnya memang solusinya sudah diucapkan oleh Bu Kusriani seperti itu. Terima kasih Bu Ida sudah memainkan perannya dengan sesuai dengan kompetensi coach ya. Memang itulah kompetensi yang harus dimiliki coach ya. Tiga kompetensi itu memang harus melekat pada diri kita. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai observer bahwa hasil dari penilaian coaching hari ini sudah terlihat alur tirtanya, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawabnya. Luar biasa. Mudah-mudahan alur tirta ini bisa melekat pada diri kita sehingga kita bisa melakukan action secara real nantinya. Penerapan ini kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ida dan Bu Kusriani yang sudah mempraktekkan. Untuk kita semuanya mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.